Marcelino Ferdinand jadi korban perampokan. Timnas U20 kalah lawan 10 pemain Yordania. Gerald Van den Boeck jadi pelatih Timnas U23. Pemain diaspora tanding laga uji coba. Justin Hapner bawa Wolves taklukkan Manchester City. Kabar mengejutkan datang dari gelandang muda Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Pemain yang kini memperkuat Oxford United di Championship, kasta kedua Liga Inggris, menjadi korban perampokan di Inggris. Dalam video yang beredar di media sosial, Marcelino terlihat memperlihatkan kondisi kaca mobilnya yang dipecahkan oleh sekelompok penjahat saat ia sedang menyetir. Kejadian ini membuat dirinya kehilangan tas kesehatan yang ada di dalam mobil. Jika kalian bisa lihat, mobil saya dicuri, dirusak oleh, entahlah, mungkin orang sialan, ujar Marcelino dengan nada kecewa. Lebih lanjut, Marcelino menjelaskan bahwa tas yang diambil tersebut berisi parfum kesehatan atau barang serupa yang penting bagi dirinya. Hingga kini, belum ada informasi lebih lanjut terkait tindakan hukum yang diambil. Kejadian ini tentu menjadi peringatan bagi semua pihak untuk tetap waspada dimanapun berada. Semoga kejadian ini segera terselesaikan, dan Marcelino bisa kembali fokus pada karirnya di Inggris. Hasil kurang memuaskan diraih Timnas Indonesia U20 dalam laga pembuka U20 Challenge Series 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Skuad Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan Yordania U20 dengan skor tipis 0-1. Meskipun lawan bermain dengan 10 pemain selama 73 menit, Indonesia dikejutkan gol cepat Yordania di menit keempat melalui tandukan Ibrahim Sabra. Meski Yordania kehilangan kiper utamanya, Salameh Salman, yang diganjar kartu merah pada menit ke-17 akibat melanggar Muhammad Ragil, Indonesia gagal memanfaatkan peluang besar tersebut. Di menit ke-23, peluang emas hadir lewat titik putih setelah wasit menunjuk penalti untuk Indonesia. Sayangnya, eksekusi penalti Welber Jardim berhasil ditepis oleh kiper pengganti Yordania, Abdullah Al-Shakran. Sepanjang pertandingan, anak asuh Indra Syafri terus menyerang dan menciptakan beberapa peluang. Namun, penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U20 berada di posisi ketiga klasemen sementara. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, membuat pengumuman besar. Timnas U23 kini memiliki pelatih baru, yaitu Gerald Van den Boeck. Nama ini mungkin terdengar asing di telinga pecinta sepak bola tanah air, tetapi perjalanan karirnya layak diperhatikan. Van den Boeck akan memegang dua peran penting. Selain menangani Timnas U23, ia juga menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Senior. Keputusan ini diambil PSSI untuk memperkuat tim di periode penting menuju kompetisi internasional. Lahir di Utrecht, Belanda, pada tanggal 5 Maret tahun 1964, Van den Boeck adalah mantan winger tajam yang pernah bersinar bersama Ajax dan PSV Eindhoven. Saat masih muda, ia tampil gemilang di lini serang bersama Marco van Basten dan Wim Kief. Karirnya berlanjut dengan segudang prestasi, termasuk 3 gelar Eredivisie bersama Ajax dan gelar sepatu emas di PSV pada 1988 dan 1989. Di level internasional, Van den Boeck turut membawa timnas Belanda menjuarai Euro 1988. Ia tercatat tampil 42 kali untuk Dai Oranje dalam satu dekade karirnya di tim nasional. Setelah pensiun, Van den Boeck sempat menangani tim muda PSV dan menjadi pelatih teknik di Ajax. Kini, ia dipercaya oleh PSSI untuk membawa timnas U23 menuju prestasi yang lebih tinggi. Target besar yang diusung adalah lolos ke Olimpiade 2028. Dua pemain diaspora Indonesia, Tom Haye dan Kelvin Verdong, menunjukkan aksinya di laga uji coba bersama klub masing-masing. Laga uji coba ini digelar oleh sejumlah klub Liga Belanda, termasuk FC Twente, Almere City, NEC Nijmegen,
dan Go Ahead Eagles untuk menjaga kebugaran pemain di tengah jadwal kosong akhir pekan ini. Di kompleks latihan 20, Almere City sukses mempermalukan tuan rumah dengan skor mencolok 6-2. Tom Haye, yang dikenal sebagai sang profesor, tampil gemilang membantu Almere mencetak 6 gol. Hat-trick bomber Belgia, Baptiste Guillaume, serta gol tambahan dari junior Kadil, Thomas Robinet, dan Cornelius Hansen memastikan kemenangan telak Almere. Sementara itu, 2 gol 20 dicetak oleh Naci Unufar dan Matias Kejolo. Sayangnya, bek andalan timnas Indonesia, Miss Hilges, absen dalam laga ini karena masih memulihkan cedera. Di laga lain, NEC Nijmegen, yang diperkuat Kelvin Verdom, hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Go Ahead Eagles. Gol penyama kedudukan dari Kento Soigai menyelamatkan NEC dari kekalahan, setelah sempat tertinggal di babak pertama. Kedua pemain diaspora Indonesia ini diharapkan dapat terus menunjukkan performa impresif menjelang pertandingan penting klub masing-masing pekan depan. Bek timnas Indonesia, Justin Hapner, tampil penuh dalam kemenangan Wolverhampton Wanderers U21 atas Manchester City U21 di lanjutan Premier League 2. Man City memulai laga dengan agresif dan langsung unggul pada menit ketiga lewat gol Emilio Lawrence. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Namun, babak kedua menjadi milik Wolves. Tawanda Cirewa tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan 75. Danny Angel menutup kemenangan Wolves dengan gol tambahan pada menit ke-83. Hasil akhir 3-1 untuk tuan rumah. Justin Hapner, yang bermain sebagai salah satu dari 3 bek tengah, tampil solid menjaga pertahanan Wolves. Ini menjadi penampilan penuh ketiganya secara beruntun. Dalam 3 laga tersebut, Hapner selalu membawa Wolves U21 meraih kemenangan, termasuk melawan Aston Villa U21 dan Crystal Palace U21 sebelumnya. Kemenangan ini mengangkat Wolves U21 ke posisi 8 klasemen sementara Premier League 2 dengan 20 poin dari 12 pertandingan. Sementara itu, Man City U21 tetap berada di puncak klasemen meski harus menelan kekalahan ini. Dengan performa konsisten ini, Justin Hapner berharap mendapat panggilan ke timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert. Namun, ia dipastikan absen saat Indonesia menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret di Sydney akibat akumulasi kartu kuning. Hapner baru bisa bermain saat laga kedua melawan Bahrain di Jakarta, tanggal 25 Maret mendatang.